Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku nggak akan bahas soal makeup, aku nggak akan bikin tutorial makeup. Dan di video kali ini aku lebih pengen sharing ke kalian sesuai dengan judul video ini. Kalau aku mau sharing tentang gimana rasanya kuliah online di universitas di Jepang, kayak gitu. Nah, jadi sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan di video pertama aku, kalau aku tuh salah satu mahasiswa master degree atau S2 di Chiba University Graduate School of Horticulture. Jadi berawal dari tahun 2021, lebih tepatnya bulan Oktober, aku udah memulai kelas online untuk perkuliahan. Aku mau jelasin dikit kenapa sampai sekarang aku belum bisa berangkat ke Jepang. Sebenarnya tanggal 7 Desember yang lalu, 7 Desember 2021, aku tuh dijadwalkan untuk berangkat ke Jepang. Aku udah packing, aku udah visa, semuanya udah selesai kan dari jauh hari. Terus aku juga udah dapat tiketnya. Tapi tepat seminggu sebelum keberangkatan pada tanggal 30 November, pemerintah Jepang mengumumkan bahwa Jepang tutup border lagi karena ditemukannya kasus pertama Omicron di Jepang, kayak gitu. Sehingga ya mau gimana lagi, tiketnya dibatalin gitu. Dan sampai sekarang pun aku masih harus menjalankan kuliah secara online. Ya sebenarnya kalau misalnya aku udah di sana, aku harusnya udah bisa mulai riset aku gitu, mulai nyicil gitu. Cuman ya mau gimana lagi, keadaan seperti ini gitu kan. Karena riset aku tuh harus dilakukan di lab, sedangkan kalau mau ngerjain di sini agak susah karena kampusku sebelumnya juga nggak deket dari rumah gitu kan. Sebenarnya aku yakin banyak di luar sana yang ngalamin hal yang sama kayak aku, yang kayak punya kayak kesel sendiri gitu karena kita pengen ke sana, cuman ya gimana, keadaan tidak bisa gitu kan. Bahkan ada banyak mahasiswa yang masuk atau yang terdaftar sebelum aku, itu pun sampai sekarang belum bisa berangkat gitu. Jadi aku yang kayak baru masuk Oktober 2021 tuh kayak ya ampun, ternyata ada loh kayak ya, mahasiswa yang bahkan angkatan 2020 yang harusnya berangkat dari 2020 tuh sampai sekarang belum bisa gitu. Sebelum aku curcol makin panjang, aku mau nunjukin ke kalian beberapa cuplikan aku kelas online. Buat sekarang ini aku ngambil beberapa mata kuliah di jurusan dan juga beberapa kuliah bahasa Jepang. Bukan kuliah sih, beberapa kelas bahasa Jepang dari kampus aku sendiri. Nah, untuk yang kelas bahasa Jepangnya itu aku ngambil 2. Yang pertama kelas bahasa Jepangnya sendiri itu aku ambil yang level bawah gitu, karena aku kayak it's really my very first time learning Japanese. Kayak ini tuh bahkan waktu SMA aku tuh nggak pernah belajar bahasa Jepang, sebelumnya nggak pernah gitu. Jadi kayak aku ngambil yang paling bawah aja gitu kan. Dan yang kedua aku ambil kelas kanji. Kenapa ya aku ambil kelas kanji? Sebenarnya karena aku lebih tertarik aja sih, kayak ketika kita menjalani hidup di sana, hidup sehari-hari di sana itu kita bakal sering ketemu sama huruf-huruf kanji itu gitu. Jadi aku nggak bisa baca itu gitu ya, walaupun cuman ngerti sedikit-sedikit, seenggaknya ada basicnya lah ya, kayak gitu. Terus ada beberapa mata kuliah jurusan yang emang aku ambil, itu pun aku ambil yang memang aku bisa ambil secara online, karena harusnya ada beberapa mata kuliah wajib yang aku ambil di semester ini tuh nggak bisa aku ambil karena
online gitu, dan aku belum di sana. Bahkan sensei aku pun kayak menyayangkan gitu, kayak coba kamu udah di sini kata gitu. So jangan kemana-mana, kita langsung tonton aja. So ini salah satu aplikasi yang aku pakai buat kuliah online. Nama aplikasinya itu Moodle, dari kampus gitu. Jadi dia kayak isinya materi-materi buat kelas yang bakal kita masukin. Terus juga biasa kita di sini ngumpulin tugas gitu. Nah kebetulan ini tuh mata kuliah Nihongo aku, mata kuliah bahasa Jepang. Dan kebetulan hari ini aku ada kelas, dan ini materi aku. Coba kita buka tuh. Jadi kita biasanya baca-baca materi dulu sebelum kelas gitu, biar waktu di kelasnya itu nggak kaget, nggak kagok gitu. Oke, aku mau baca-baca dulu. Sakubung Happyo shimasu. Happyo Tenrakai Kekkonshiki Shiki Bunsha Shiten Kyoukai Daigakuin Dobutsuan. Anyway, for some online classes ada juga yang nggak pakai Zoom gitu. Contohnya kayak ini, ada satu mata kuliah aku yang mana lecturenya itu dari Russia. Terus kayak dia itu ada yang jadwalnya cuman kayak video lecture gini. Jadi nanti kita bisa bebas kapan aja nonton si video lecture-nya. Cuman emang kalau bisa kita nontonnya di hari yang sama kayak jadwal yang udah dikasih gitu. Soalnya biar nanti kalau misalnya tiba-tiba ada online class kayak gini, kita udah gak ketinggalan banget gitu sama materinya. Gitu deh. Konnichiwa minasan. Shizuka-san, senshu nani o shimashita ka?いえ、まだです。いえ、まだ見ていません。これ大丈夫です。でも例えば千葉プリフェクチャー、千葉県に鹿野山、山があります。千葉 people knows the mountain, but just 千葉県 people know the mountain. So, aku baru aja beres kelas online yang Nihongo class, dan hari ini ada kuis. Jadi aku mau nunjukin dikit gimana kuisnya. Bentar ya. So biasanya nggak setiap pertemuan ada kuis, jadi di beberapa pertemuan aja gitu ada kuis. Jadi kayak misalnya ini maksudnya kuis dari materi 28 sampai 29, terus dikasih waktu 20 menit dan ada 20 nomor juga gitu. Terus kalau kalimat di bawahnya ini maksudnya kayak pilihlah satu jawaban yang menurut kamu paling benar gitulah istilahnya. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Oke, aku mau ngerjain dulu. Jadi kita coba buka dulu kuisnya. Nih, jadi di sini, kita klik yang ini.
jadi kita cuma bisa ngelakuin quiznya 1 kali gitu. Kalau udah nggak bisa lagi gitu, dan dikasih waktu. Kalau misalnya kurang ya udah kita dianggapnya cuma ngerjain segitu. Kalau udah kita kumpulin, kita cek apa udah diisi semuanya. Kalau mau ganti jawaban klik yang ini. Kalau udah yakin oke, tinggal nunggu reviewnya nanti di sini. Kalau udah, sudah deh. Konbanwa. Konbanwa sensei. はい、じゃあ始めますね。はい。ジドさんは今日病気でお休みです。寒いですからね。ちょっと病気になる人もいます。気をつけてください。はい。ダンニサさん。はい。はい。はい。マイさん。Jadi itu tadi beberapa cuplikan aku kuliah online, kayak garis besarnya itu kayak gimana. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau misalnya ditanya gimana rasanya, sebenarnya aku bisa bilang ada kelebihan, ada kekurangannya sih. Buat kelebihannya sendiri itu salah satunya aku ngerasa waktunya itu lebih fleksibel, karena memang ada beberapa mata kuliah yang tidak mengharuskan mahasiswanya itu buat hadir langsung di Zoom meeting, karena mereka sangat mengerti adanya perbedaan waktu gitu ya, zona waktu antara Jepang dengan negara lainnya. Dan itu pun nggak terlalu mempengaruhi jam aku sehari-hari, karena seperti yang kita tahu perbedaan waktu Indonesia ke Jepang itu nggak terlalu jauh ya, cuman 2 jam aja gitu. Jadi kayak istilahnya WIB sama WIT aja gitu. Jadi contohnya kayak misalnya kuliah paling pagi di sana itu rata-rata jam 10 pagi. 10 pagi waktu Jepang. Berarti waktu Indonesia Barat itu jam 8. So itu nggak terlalu jauh dan nggak terlalu ngeganggu aku sih gitu. Terus untuk materi kuliahnya sendiri sih sejauh ini aku ngerasa cukup jelas ya, karena memang kuliah yang aku ambil ini semuanya berbahasa Inggris kecuali kelas bahasa Jepang aku. Cuman mungkin ada beberapa lectures yang kadang kalau misalnya cuma nonton video aja, kita tuh tanyanya nggak bisa langsung tektok gitu, kita pasti berkomunikasi melalui email kayak gitu. Nah, buat kekurangannya sendiri ini aku mungkin bakal nyebutinnya itu nggak cuman dari segi pembelajaran aja ya, kayak secara general itu bisa dibilang banyak gitu. Yang pertama, kita nggak bisa interaksi langsung sama mereka. Kita balik lagi setatap muka apapun kuliah online, kadang itu kayak gimana ya, kalian pasti ngerti deh, kayak kalian tuh bakal lebih paham lagi ketika dijelasin secara langsung gitu. Kayak gitu sih yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah karena kuliah online ini kita mahasiswa yang belum bisa masuk sana itu kehilangan banyak kesempatan untuk merasakan pengalaman hidup di sana gitu. Karena sebenarnya jatah waktu untuk kuliah sendiri, contohnya untuk aku misalnya 2 tahun gitu ya, ini udah hampir 4 bulan itu udah kesita, cuman karena nggak bisa berangkat ke sana gitu. Jadi kayak aku tuh kehilangan kesempatan 4 bulan untuk merasakan hidup di sana gitu ya. Walaupun kita nggak bisa make sure atau kita nggak bisa mastiin apakah kita di sana bakal ngerasa nyaman atau enak atau gimana, cuman kan at least 4 bulan itu
waktu yang cukup lama gitu, waktu yang cukup bisa kita manfaatkan buat beradaptasi sebelum benar-benar bisa membaur sama lingkungan. Apalagi kita itu nantinya bakal berada di lingkungan baru, bukan cuman kota baru, bahkan itu negara asing gitu, yang mana kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu banyak tentang kehidupan di sana kayak gitu. Nah, yang ketiga ini aku lebih sedikit menyampaikan kayak beberapa perasaan teman-teman aku sesama mahasiswa asing yang belum bisa masuk ke Jepang. Itu beberapa dari mereka sebelum mereka mendapatkan beasiswa itu untuk melanjutkan sekolah, mereka punya pekerjaan tetap yang mana memang penghasilan mereka itu dari situ gitu kan. Nah, karena sebelumnya mereka sudah sempat kayak apa ya, kan sebelumnya kita kayak udah dibilang buat oke, berangkat gitu kan, cuma tiba-tiba nggak jadi, dibatalkan. Jadi beberapa teman-teman itu ada yang udah resign dari kerjaannya, udah yang kayak udah pamitan lah istilahnya, kayak oke, gue mau ngelanjutin sekolah dulu nih, kerjaan nanti dulu gitu. Karena ketika kita di sana pun kita mendapatkan uang beasiswa kan bulanannya untuk hidup di sana gitu. Sedangkan ketika kita kuliah online kayak gini dan kita belum bisa berangkat tuh, uang beasiswa kita nggak keluar gitu. Khususnya beasiswa yang aku dapetin ini bakal keluar ketika aku udah di Jepang gitu. Jadi aku lebih kayak bersimpati sama teman-teman yang emang nggak bisa berangkat gitu, terlebih mereka yang udah resign dari kerjaannya. Jadi mereka pada bingung gimana gitu buat hidup sehari-hari gitu, sedangkan mereka udah resign. Kalaupun mau daftar pekerjaan lagi, kita tuh sampai sekarang belum ada kepastian gitu loh kapan bakal berangkat. Ini semua itu tergantung dari keputusan pemerintah Jepang dan juga pemegang beasiswa kayak gitu ya. Walaupun beasiswa aku tuh salah satu beasiswa yang diprioritaskan untuk masuk duluan ke Jepang, cuman kayak kita pun nggak dapat kepastian gitu gimana beasiswa lainnya gitu. Jadi itu tuh salah satu problemnya aku bisa bilang besar sih ya. Walaupun aku sendiri nggak merasakan secara langsung, tapi aku dengar cerita-cerita itu dari teman-teman aku kayak oh my god, aku yang dari awal lulus sarjana sampai dapat S2 ini belum ada kerjaan itu nggak merasakan secara langsung, cuman emang kita juga ada kebimbangan tersendiri gitu ya. Kayak gue udah lulus nih dari Januari 2021, tapi gue nggak ngehasilin apapun gitu, kayak maksudnya secara material gue nggak ngehasilin apapun. Iya sih, emang status gue sekarang mahasiswa lagi gitu, cuman kayak karena belum bisa berangkat ke sana, jadi bener-bener nggak ada penghasilan kayak gitu. Paling-paling cari part time job kayak gitu sih. Agak berat ya bahasannya ini, karena emang pada bingung juga gitu, karena nggak ada kepastian gitu. Anyway, beasiswa aku tuh beasiswa Max atau Monbuka Gakusho, dan itu tuh salah satu beasiswa dari pemerintah Jepang kayak gitu. Sebenarnya aku mau cerita juga gimana caranya aku dapetin beasiswa itu, cuman kalau misalnya kayaknya dimasukin di video ini tuh bakal panjang banget gitu. Jadi mungkin nanti next time aku bakal bikin video lengkapnya lebih detail tentang beasiswa yang aku dapetin ini. Kalau kalian mau, tulis di kolom komentar. Nah, kekurangan yang keempat itu kita jadi nggak bisa ngelakuin atau nyicil riset kita dari sekarang gitu. Yang mana kalau master degree itu kan waktunya cuma 2 tahun, ditempuh dalam waktu 2 tahun. Sedangkan kalau misalnya kita nggak nyicil dari semester awal gini tuh
kita kayak nggak bisa leluasa untuk memperdalam riset kita gitu. Jadi bisa dibilang wasting time gitu, karena ya harusnya tuh udah bisa nyicil gitu, udah bisa nge-lab. Cuma kan karena kita belum bisa ke sana, jadinya itu nggak bisa nge-lab gitu. Mungkin ada beberapa riset yang nggak perlu ke lab, mereka bisa nyicil dari sekarang, kayak bikin kuesioner atau penelitiannya diambil dari beberapa jurnal kayak gitu ya. Cuman kan dalam kasus aku nih, mostly aku tuh bakal kerjanya banyak di lab gitu. Jadi itu sih yang salah satu bikin aku gregetan, karena ya gimana, belum ada kepastian gitu. Jadi kayak sabar. Jadi kayak banyak mensabar-sabarkan diri gitu, kayak ya sudah, gimana. So udah segitu aja video kali ini. Aku ngejelasin dikit tentang pengalaman aku kuliah online. Jadi gimana menurut kalian? Gimana, apakah kalian ada yang merasakan hal yang sama kayak aku? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus mungkin kalau misalkan ada beberapa pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar, bakal aku jawabin insya Allah. Kalian juga bisa reach aku langsung di Instagram @danisafatia. Semoga video kali ini bisa menginspirasi kalian melanjutkan sekolah. Mungkin semangat buat teman-teman yang masih berjuang sekolah online. Semangat juga kalian yang udah pada bisa offline di kampus, di sekolahnya. Dan semangat juga buat kita para pejuang yang masih menunggu kepastian buat bisa berangkat ke Jepang. Semoga ada kabar baik yang segera datang, amin. So, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Intinya semoga video ini bisa memotivasi kalian dan memberikan kalian semangat. Dan jangan lupa buat like, comment, and subscribe YouTube channel aku. Sampai ketemu di video selanjutnya.